udahlah, trust issue tuh jadi salah satu ini banget gitu dalam berhubungan gitu. Jadi kayak benar. kenapa susah percaya sama orang kayak gitu-gitu juga kan. Jadi ya emang balik lagi sih, hubungannya tuh sebenarnya mau apa gitu ya kan ya. Lu pengen menguasai dia seutuhnya beserta privasi dia dan teman-teman dia lo atur, kan nggak mungkin. Iya, nggak mungkin. Ini manusia, bukan gak sehat kucing juga gitu sih ya. kalau menurut gua nggak sehat sih, Mi. Iya, itu manusia bukan kucing atau bener. anjing. Kalau kucing atau anjing kan kita bisa atur ya, dia boleh keluar rumah apa enggak, dia bergaul sama anjing mana, ya namanya juga peliharaan, diatur sama majikannya gitu bener. ya. Lah kalau pasangan nggak bisa kayak gitu. Kan bukan hewan peliharaan juga. Dan Hai Militan. Alhamdulillah balik lagi. Semoga senantiasa kita sehat selalu ya. Amin. Kenceng bener aminnya. Iya, jadi sehat nih ya, mudah-mudahan. Udah bisa menghirup udara segar di alam gitu ya. Meskipun gue tetap masih insecure sih. Buka masker. Tetap pakai masker. Gue kayak harus buka masker kalau kayak di puncak atau di pantai kan kayak kita menanti. Iya. Sayang banget gitu sih, ya. iya bener. Dan ngerasa kayak aib terbuka, ketahuan belum makeup. Iya, tapi bener loh itu sejak pakai masker kayak jarang pakai lipstick, ya kan? Jarang makeup. Sampai akhirnya brand-brand lokal pada stres. Gak ada yang jajan. Ada keluaran hand sanitizer. Tapi sekarang udah back to normal ya, mudah-mudahan ya. Alhamdulillah. Terima kasih Pak Jokowi udah boleh buka masker meskipun di outdoor ya. Iya benar. Ayo cuan gitu ya sekarang ya. Semangat untuk kembali bekerja setelah duit habis pasca lebaran. Lebaran udah lama sih sebenarnya ya. Cuma tetap aja tuh sisa-sisa tabungan tuh kayak belum balik lagi nih gitu. Ngulinya masih lama nih untuk balik lagi ke normal tuh dompet ya. Jadi kita mau bahas apa Mi sekarang Mi? Kita mau bahas yang kayak zaman sekarang tuh susah banget untuk bohong. Kenapa tuh? Kenapa susah bohong? Oh iya. Terutama yang punya hubungan udah susah banget bestie sekarang mau bohong. Ya enggak sih? Ternyata udah banyak banget aplikasi yang bener-bener meribetkan kita dan membuat kita tidak bisa bohong sama sekali. Iya, jadi kita tadi ngebahas soal kayak kita akan ngebahas kok tadi sih. Gue apa sih ngomongin? jadi tuh kalau kita zaman dulu gitu ya. Kita ya udah telepon aja, telepon rumah gitu atau SMS. Iya, gitu SMS, BBM gitu kan. Kamu lagi di mana? Di rumah aja. Padahal mah di mana gitu kan. Ya biasa sebenarnya itu tuh kan kayak gitu tuh biasa ya. Normal. Sekarang udah nggak bisa kayak gitu karena udah semakin sulit. Semakin canggih pula lagi kan. Sekarang teknologi makin canggih. Aplikasi-aplikasi juga makin susah, makin banyak yang benar-benar nggak ada privacy lagi. Iya. Untuk ini sebenarnya hubungannya sih sebenarnya sama privacy sih. Cuman untuk dua orang yang punya hubungan serius gitu atau mau serius. Nah, agak susah ya Wak. Jadi berawal dari kita ngebahas tentang sebuah aplikasi yang namanya Get Contact. Waduh, ini aplikasi gila juga. Bisa tahu orang nge-save nama kita apa, bisa tahu siapa yang ngecek nomor kita, siapa yang tahu orang-orang yang nge-save nama kita aneh-aneh. Bener-bener nggak ada privasi lagi. Terus sampai akhirnya pembahasan di mana zaman sekarang nih, zaman now ini nih anak ABG pacaran, teleponan bisa jam-jaman gitu, 4 jam, 3 jam. Karena murah. Satu murah, kedua sekarang kayak nemenin bobo pakai video call. Iya. Aduh. Dulu mah mohon maaf nih, kalau mau nyala internet kan nunggu dudut ya kan zaman dulu kan ke warnet dulu sayang. Iya benar, ya, lama zaman benar. Dulu. Zaman kita tarik lagi mundur lagi tuh zaman SMP gitu, zaman SMP kita tahun-tahun 97, 98 atau 2000 tuh masih SMS. Iya, SMS. Telepon rumah. Mentok-mentok mau murah Asia. Iya, ya gue kan? dulu sampai punya loh Mi. Ya kan Asia ya biar murah teleponan 2000 berapa jam gitu ya kan. Tapi itu pun juga ya handphone gak memadai, udah keburu panas aja, kuping juga gak enak ya kan. Takut meledak gitu kan. Kalau sekarang kayak bisa video call lama-lama.
Terus atau pakai Gmeet ya, Google Meet atau Zoom bahkan gitu, mau pacaran pakai Zoom gitu kan. Cuman jadi susah bohong nih. Iya benar. Susah bohong atau nggak bisa bohong, beda tuh ya. Kalau susah bohong emang orang udah niat mau bohong. Atau nggak bisa bohong ya karena emang udah lu pasrah-pasrah aja, nggak tahu juga lo tau ya disadap handphonenya. Nah zaman sekarang banyak banget nih sadap-sadapan handphone. Gitu ya. Itu tapi kenapa sih kayak gitu tuh? Fenomena itu tuh kenapa? Antara tidak percaya atau antara banyak godaan, atau alibinya dibilang takut kehilangan, terlalu sayang sama atau kamu. Kepo bisa juga aja, kepo aja gitu, pengen tahu aja kepo gitu. Kepo sih lebih tepatnya kayaknya ya. Iya. Kayak yang apa tuh? WhatsApp di scan barcode, jadi kayak kita tahu chat WhatsApp siapa aja yang masuk ke handphone pasangan kita dan masuk juga ke HP kita. Wow. Itu scan barcode tuh bahaya banget sih. Jadi kayak tapi itu tuh sebenarnya tuh melanggar privacy kan? Melanggar sekali menurut gue. Ya kayak ya lo kalau udah punya pasangan dan lo percaya sama pasangan lo kayak buat apa sih kayak gitu? Ya gak sih? Ya, ya kalau gue sih ya, mesti kalau tergantung kesepakatan juga sih ini di hubungan ini maunya kayak gimana. Sih, tapi capek gak sih kayak gitu kan? Iya capek lah lo kepo tiap hari. Lelah dong Bo, lo kayak gak ada kerjaan lain aja deh. Makanya itu gue juga kaget tuh, kadang orang ada yang punya WhatsApp aplikasinya 2 tapi dimasukin lagi ke aplikasi lain biar gak ketahuan kalau itu WhatsApp, ternyata tuh scan barcode pasangannya. Wow. Jadi itu juga gue diajarin sama temen gue tuh, jadi nih lo gak bisa buka chat yang masuk kalau dia belum buka. Emang kenapa gitu gue tanya. Ternyata kalau kita buka duluan nanti di dia ketahuan udah di read. Loh siapa yang read, gue kan belum read, kayak gitu. Atau mungkin gue mau kepoin nomornya suami gue ada yang nge-save apa ya, pakai get kontak, atau kepoin nomornya si siapa temen. Atau yang lebih parah lagi nih, yang lebih serem, ya itu sadap tracking kita bisa di mana aja dia tahu gitu. Ya. Wah apa FBI sih aplikasi udah. Apa sih tuh yang di Google? Berarti kerjanya FBI udah lebih gampang ya, maksudnya detektif gampang sih. Kerjaan FBI, polisi sebenarnya gampang. Udah lebih mudah ya. Kalau ada cuannya. Oh gitu ya. Kak, saya mau tahu dia di mana. Bayar juga. Dia pakai aplikasinya dia nongol semua pasti. Iya bener. Udah nggak ada privacy lagi. Cuma sebut nomor HP bisa tahu lo di mana, lo berdiri. Tapi kita nggak ngebahas itu kan. Kita kan ngebahas tentang hubungannya. Nah, kayak zaman sekarang orang berlomba-lomba mau jadi FBI kali. Makanya ini ya apa namanya para yang pembuat aplikasi juga makin semangat untuk bikin apalagi nih supaya bisa terobosan baru nih. Gitu biar banyak yang download nih. Tapi orang-orang tuh makin kayak gitu tuh makin jadi penasaran, tapi juga makin jadi gelisah gak sih kalau kayak gitu? Maksudnya kayak gelisah kayak gue disadap gak ya? Iya, cemas gitu loh, khawatir yang menurut gue kayak berlebihan gitu. Iya kan? Jadi takut, jadi bawaannya kok dia bisa tahu ya gue di sini? Jangan-jangan HP gue disadap kayak gitu misalnya. Iya, padahal emang iya. Padahal emang iya diem-diem ada chipnya gitu. Gas, ya ada sih yang mungkin secanggih itu, tapi kita nggak ngebahas itu ya. Kita nggak lagi bahas tentang ya balik lagi sih hubungan yang dulu tuh kayaknya waktu ya taruhlah misalnya 5 tahun lalu gitu ya. Misalnya 5 tahun lalu tuh nggak segini banget gitu. Gak tapi sekarang gitu iya, sekarang tuh kayak udah susah banget sih gitu untuk buang-buang tipis-tipis kecil-kecil gitu. Kayaknya ujian berat untuk para remaja zaman sekarang. Karena pacaran zaman sekarang udah seribet itu, serumit itu, yang ada video call, yang ada bisa kirim WhatsApp foto atau Sherlock, lo nggak bisa bohong lo di mana, atau Sherlock yang live ketahuan lo geser kemana aja, bener-bener yang kayak nggak punya privacy. Apalagi pasangan kalian tuh yang posesif, yang dikit-dikit harus Sherlock foto. Tapi lo pernah cerita, tapi lo tadi cerita juga kan yang kayak lo ngedownload sebuah aplikasi. Iya benar. Aplikasi namanya Live 360, gue download itu. Jadi tuh Live 360 tuh kayak aplikasi, kita bisa tahu pasangan kita lagi di mana, sejenis kayak tracking juga sih sebenarnya ya. Tapi kita tahu nih handphone dia lowbat apa enggak, terus tahu lo di mana, jam berapa lo diem di situ, lo pergi kemana tuh ketahuan semua. Tapi gue download itu pure bener-bener cuma karena kalau gue pergi gue malas WhatsApp suami gue tuh, aku udah nyampe ya, aku OTW, aku ini, gue malas banget kayak gitu, dan handphone gue selalu silent. Makanya gue download aplikasi itu biar suami gue nggak nanya lagi gue di mana, gue udah OTW pulang, gue mau nyampe rumah, lebih sesimpel itu. Sampai akhirnya gue share di sosmed gue pada DM, lu nggak bisa bohong dong Mi kalau pakai aplikasi itu. Baru sadar dong gue, oh ya juga sih nggak bisa bohong, karena kalau kita bilang di rumah, taunya kita di mall ketahuan tuh. Wah di mall ini
Iya iya. Bener-bener gak bisa tapi lo kan ngedownload aplikasi itu sebenarnya tadi ya, biar lo nggak perlu ngasih apa ya kabar terus-terusan gitu, karena emang Mimi ini bukan tipikal orang yang harus WhatsApp ya, dan bukan yang harus lapor juga gitu kan, ada kan yang pasangannya gitu, dikit-dikit lapor OTW udah sampai nih gitu. Bener, nggak terbiasa gitu loh ya, nggak terbiasa dan apa namanya udah sepakat sama pasangannya. Nah kalau misalnya nggak disepakati jatuhnya jadi kayak, nah itu dia, curiga gitu gak sih? Melanggar privasi dan kepo pastinya. Iya benar. Tapi anaknya Live 360 ini kalau kita nge-track dia juga harus sepakat juga punya. Kalau dia juga nggak punya, kita nggak bisa nge-track dia. Jadi sama-sama tahu, sama-sama sadar mendownload dan berteman di aplikasi itu. Beda sama aplikasi yang mungkin nge-track orang tapi orang itu nggak tahu. Tuh gue nggak tahu sih aplikasi apa. Tapi ada. Iya, dan tadi juga kita pas ngobrol sama teman-teman yang lain juga bilang, iya emang sekarang tuh udah mulai, udahlah, trust issue tuh jadi salah satu ini banget gitu dalam berhubungan gitu. Jadi kayak benar. Kenapa susah percaya sama orang, kayak gitu-gitu juga kan. Jadi ya emang balik lagi sih, hubungannya tuh sebenarnya mau apa gitu ya kan ya. Lu pengen menguasai dia seutuhnya beserta privasi dia dan teman-teman dia lo atur, kan nggak mungkin. Iya nggak mungkin. Ini manusia, bukan gak sehat kucing juga gitu sih ya. Kalau menurut gua nggak sehat sih, Mi. Iya itu manusia, bukan kucing atau anjing. Kalau kucing atau anjing kan kita bisa atur ya, dia boleh keluar rumah apa enggak, dia bergaul sama anjing mana, ya namanya juga peliharaan, diatur sama majikannya gitu bener. ya. Lah kalau pasangan nggak bisa kayak gitu. Kan bukan hewan peliharaan juga. Dan bakal capek sih, mau sampai kapan gitu loh. Aduh gerah banget gue pasti tuh kalau hubungannya kayak gitu. Kayak perasaan-perasaan yang cemas berlebihan itu ya datangnya tuh pasti gue yakin juga salah satu dari itu sih. Iya benar. Ya kan kayak aduh dia belum ini, aduh dia ini, aduh kayak gitu tuh kayak nggak kelar gitu ya. Tapi bisa jadi orang-orang yang kayak gini nih, yang khawatiran sampai kepo-kepoin, mungkin pernah dulunya dibohongin sama pasangannya, dibohongin, dibegoin, atau mungkin ketahuan pernah aneh-aneh. Jadinya akhirnya dia khawatir, pakailah si aplikasi ini. Kayak gitu. Iya ada kelebihan dan ada kekurangan pasti, tapi tergantung tujuannya apa. Kayak tadi kan Mimi tuh ternyata tujuannya ya supaya memudahkan sebenarnya ya. Biar gak usah WhatsApp lagi. Iya gitu. benar. Tapi kalau untuk tujuannya kayak ya menyelidiki gitu, ya gimana tuh Mi? Serem juga sih. Oh iya gue udah cerita nih. Jadi temen gue gitu, dia suaminya ya sebutlah anggota gitu lah ya, anggota apa pokoknya gue gak usah sebut, yang punya kekuasaan bisa sadap HP gitu lah ya. Mereka sudah bercerai, tapi si lakinya nggak mau nih si ceweknya cerai dari dia. Karena sebenarnya pure kesalahan si lakinya, banyak membuat kesalahan sampai akhirnya si ceweknya enek, akhirnya lepas. Si cewek ini disadap 100% HP-nya. Wow. Jadi tahu dia mau ngapain, dia kemana. Dan akhirnya si cewek ini marah-marah terus jadiin di story, karena ya dia capek disadap terus. Sampai akhirnya dia pacaran sama orang yang gak ada di Indonesia. Karena kalau sampai pacaran orang di Indonesia bisa disamperin sama tuh laki, bisa di mob gitu, diapain gitu. Makanya dia pacaran sama bule yang stay-nya di luar. Dan kalau pacaran dianya juga nyamperin cowoknya, bukan cowoknya ke Indonesia, karena saking takutnya banget udah disadap itu tadi. Takutnya nanti bisa bahaya ke pacarnya dia atau gimana. Jadi emang dibikin dia tuh gak bisa punya hubungan baru lah, atau gak bisa menikah lagi sama orang lain. Kok serem banget sih. Itu serem banget sih. Makanya itu kayak psikopat gitu. Iya psycho banget. Dan gue tahu banget kisahnya kenapa si cewek ini bisa enek. Karena memang awalnya sejak awal pernikahan laki-lakinya yang suka jajan, mabok-mabokan, narkoba, akhirnya ketahuan selingkuh, pakai jablay, istri memaafkan, sampai akhirnya begitu lagi, istri memaafkan, sampai akhirnya si istrinya udah kayak enek udah gitu, udah enek mau lepas nggak bisa lepas, disadap. Itu kalau ganti HP masih disadap juga? Nah itu dia udah ganti HP bisa kesadap juga. Gue bingung, sehebat itu kali ya. Oke. Ya nggak tahu sih gue. Ya mungkin mereka ada aplikasi atau mungkin link yang bisa, atau mungkin bayar orang sih. Soalnya gue pernah juga ada teman gue yang berbeda lagi, dia suaminya ketahuan selingkuh tapi dia nggak punya bukti, harus ada bukti otentik melalui WhatsApp atau chat titik apa segala macam alamat, harus bayar kan. Bayar dulu ke orang-orang yang mengerti tentang itu. Gue nggak ngerti namanya apa institusinya. Bayar sekitar berapa puluh juta. Nanti baru dikasih tahu buktinya, lo bisa ngajuin ke gugatan cerai bisa cepet gitu. Seribet itu, semudah itu, asal ada duit. Ya ujung-ujungnya tetap duit ya. Tapi kalau menurut gue sih hubungan itu kan dilandasi dengan kepercayaan. Yes, benar. Kalau dari awal itu kan udah
kayak gitu kan udah nggak percaya sebenarnya. Iya, klise sih sebenarnya ya. Penuh curiga gitu ya. Iya benar klise. Tapi maksud gue penting. Iya penting. Maksudnya kayak ya udah kalau udah komitmen sama orang gitu, ya udah percaya aja gitu. Maksudnya mau dia bohong kayak gimana ya lo percaya aja. Kecuali kalau emang bohongnya parah gitu ya. Maksudnya kayak lo udah kayak temennya Mimi tadi terus-terusan dibohongin gitu misalnya, atau terus-terusan dia berbuat sesuatu yang nggak mengenakan gitu ya, ngenakin, nggak baik untuk hubungan kalian, ya oke lah nggak apa-apa gitu, berpisah gitu. Tapi maksudnya kalau emang hubungannya mau sehat, ya baiknya sih kalau menurut gue kayak ya udah percaya aja gitu. Percaya aja ya kan. Tapi jadi rame nih gara-gara banyak banget tuh di Reels, di IG, di TikTok yang lagi tadi wawancarain, katanya laki-laki itu nggak bakal ngaku, apa sih bahasanya, pokoknya gue lupa lah, tapi tepatnya intinya laki-laki nggak bakal ngaku kalau udah selingkuh. Buat apa cek-cek HP, pokoknya intinya gitu kasarnya. Kalaupun ketahuan juga dia nggak akan ngaku, percuma, capek aja jadi kayak orang gila menurut Nagita gitu. Kata-katanya sih gue nggak tahu apa ya. Nah itu gue bingung tuh menanggapinya gimana ya. Ini sebenarnya kalau kayak gini lo yang denial, apa emang lo dibegoin tapi lo pasrah? Bingung nih gue. Kalau menurut gue sih kayak ya mencoba bertahan tapi sendiri. Wah anjir, ini tergantung dibully nih gue sama fans Nagita nih gue. Ini balik lagi kayak tergantung lo sekuat apa sih kalau menurut gue. Kalau misalnya lo sanggup ngadepin itu dan lo merasa bahwa ini masih dalam batas kesanggupan gue gitu, ya udah jalanin aja gak apa-apa. Itu karena itu hak lo juga gitu maksudnya. Tapi kalau lo nggak sanggup ya udah gitu, buat apa gitu lo maksudnya. Ya itu kembali pilihan. Iya, lo pilihan, stay bener. atau lo cabut gitu. Tapi kalau ya ada juga kan kayak kita juga punya ya kenalan yang kayak ya kan yang kayak udah di apa-apain gitu, misalnya kayak udah lu dibong-bongin terus tapi tetap bertahan gitu. Ya kita tuh sebagai orang luar kayak bisa nasihatin doang gitu, tapi balik lagi keputusannya ada di dia gitu. Di dia, terserah lo mau gimana atau gimana. Karena dia pasti punya gitu. pertimbangan-pertimbangan yang di luar dari pemikiran kita juga gitu loh. Lebih tepatnya kayak istri-istri ibu-ibu zaman dahulu kala. Ya gak sih, ibu-ibu sama istri-istri zaman dahulu kala tuh mau lo di KDRT, mau lo diselingkuhin, mau lo dipoligami secara tidak legal dan lain-lain, tetap bertahan. Karena zaman dulu kalau nasihatin, bertahan, sabar nak, bertahan. Sudah sabar saja, yang kayak gitu-gitu kan. Jadi ya gak apa-apa, itu gitu. Pilihan juga balik pilihan lagi juga. Mungkin dia mau yang seperti itu, atau mungkin dia basicnya dari keluarga yang sudah berpisah, jadi mau diapain juga dia tetap bertahan karena dia gak mau anaknya ngerasain yang dia rasakan mungkin ya. Ya tapi itu kan ininya dia ya, pilihannya dia. Jadi balik lagi sih. Balik lagi ke lo pada, lo nyaman apa enggak dikepoin sama tuh aplikasi-aplikasi gengges. Iya. Gengges tapi kira-kira kalau misalnya pada saat ini nih kita belum nikah, belum ada pasangan, masih pacaran gitu pacaran lah ya, gitu misalnya. Lo kira-kira akan menggunakan aplikasi-aplikasi itu nggak sama pacar-pacar lo? Mengingat sekarang tuh kayaknya kalau untuk nyari laki-laki baik tuh kayak susah banget gitu, ini gak sih? Kalaupun emang gue PDKT mau tuh orang, paling kayak kepo-kepoinnya sebatas lihat sosmednya aja, feednya, storynya, udah. Coba segitu doang. Karena mungkin kita orang zaman dulu juga kali ya, keponya cuma sebatas gitu-gitu doang. Balik lagi kita emang jadul sih. Paling nanya, lo kenal ini enggak? Dia orangnya gimana sih? Udah. Iya. Dan kalau gue sih emang selama ini ya, selama punya pasangan gitu, dari zaman pacaran sampai sekarang nikah gitu, maksudnya enggak. Iya karena jadul juga ya. Iya karena kita jadi maksudnya jadul gitu. Circle-nya tuh kayak kecil aja gitu, nggak pernah yang pacaran sama temennya Anu, atau nggak kenal sama di lingkungan kita gitu, nggak pernah sih. Jadi ya gimana ya? Mungkin kalau kita jadi ABG zaman sekarang, mungkin pola pikir kita beda kali ya. Iya bener. Lebih ke kayak dikit-dikit video call, dikit-dikit share log, share live, kirim apa sih pap itu ya bahasa orang zaman sekarang, pap dong apa sih pap gitu, pakai foto di mana gitu deh lo. Kayak gitu-gitu. Tapi gue jadi ingat satu cerita. Jadi ada temennya adik ipar gue, dia tuh kalau lagi sama temen ceweknya dia suka nyimpan foto gitu. Gimana maksudnya? Jadi kan kirim foto dong, kayak tadi kirim foto dong. Jadi dia fotonya sekarang sama, misalnya lo jalan sama gue. Foto berdua. Iya foto berdua. Nanti kalau misalnya kapan gitu lo lagi sebenarnya lagi nggak sama lo gitu, tapi gue bisa bilang kalau gue lagi sama lo, nih kirim foto yang kemarin gitu maksudnya. Itu salah satu buat. Tapi bisa juga nih tips yang sering dibohongin kayak gini dari gue nih terakhir. Apa?
lo pakai opsi coba kamu foto pegang KTP, mampus. Gak bisa bohong dong. Berarti kan lo harus pegang KTP, itu backgroundnya gak bisa lo bohongin lo lagi di mana. Loh gimana pegang KTP gak bisa bohongin tapi di mana? Misalnya gini, coba foto sekarang pegang KTP. Berarti kan fotonya harus baru dong, gak bisa foto yang di save kemarin-kemarin. Oh iya gitu. iya. Atau foto pegang hidung. Hah? Ya gak sih? Iya. Jadi gak bisa bohong. Atau nih. gini, misalnya bilang lagi di mana? Lagi di Bogor gitu. Kamu taruh misalnya di Kebun Raya Bogor. Oh, coba foto sama daun, sama pohon gitu ya. Share live. Pusing banget ya hubungan zaman sekarang, Besti. Tapi tetap harus bertahan dengan di teknologi yang semakin canggih. Semoga iya, mudah-mudahan dipakainya tuh untuk yang baik-baik gitu ya. Itu memudahkan untuk yang baik-baik, untuk memudahkan ya. Benar, karena teknologi itu diciptakan sebenarnya untuk memudahkan gitu ya. Jangan kesel-kesel tapi lu download. Memudahkan untuk menyelidiki pasangan. Jangan. Harus tetap saling percaya. Please, tapi memang itu fondasinya. Itu modal gitu sebenarnya. Modal kepercayaan untuk dalam sebuah hubungan. Harus saling percaya. Itu aja sih ya kayaknya ya. Semoga para militan dengar ini langsung kayak, oh iya berarti gue salah nih, gue download ini, gue gak percaya sama pasangan gue, gak boleh. Atau jangan-jangan ada yang, ih kayaknya bagus tuh aplikasinya. Iya sih, banyak yang DM gue, jadi itu aplikasi apa nih gitu. Malahan. Aduh, banyak yang DM gue, apa tuh Leo 360 pada download. Ya pokoknya mudah-mudahan dengan mendengarkan ocehan kami berdua mendapatkan sesuatu lah gitu ya minimal. Atau gak boleh kalian juga cerita di Instagram kita, ini Militan Podcast double L, cerita coba aplikasi ini nih lebih mantep, lu bisa kepo-kepoin dia apa gitu misalnya ya, boleh banget. Atau mungkin kalian mau cerita di YouTube channelnya Hibilonia atau mungkin di podme.id. Iya betul. Terima kasih sudah mendengarkan kami para militan. Bye Mi. Bye Tan. Bye militan.